Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, saya di sini akan menjelaskan materi yang belum sempat diajarkan di kelas tadi ya, yaitu di bab 4. Saya tuliskan di sini. Bab 4 itu ada gerak dan gaya. Gerak dan gaya ya. Kalian bisa simak di buku paket, di mana yang pertama yang akan kita bahas itu adalah gerak benda. Nah, benda dikatakan bergerak itu bagaimana? Nah, benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Misalnya ada gambar berikut ini, perhatikan. Nah, ini ada mobil A, kemudian mengangkut kotak B, kemudian di sini ada mobil C. Jika mobil C ini adalah diam, kemudian mobil A di sini bergerak ke depan, ke sana ya, bergerak, maka misalnya yang sebagai titik acuan atau diamati dari titik C, maka C mengatakan bahwa A bergerak terhadap C. Jadi saya tuliskan di sini A bergerak terhadap C. Karena apa? Karena mengalami perubahan posisi. Yang semula posisinya itu jaraknya dari sini sampai sini, maka setelah bergerak ke kanan semakin posisinya itu semakin bertambah jauh gitu ya. Nah, jadi A bergerak terhadap C. Demikian juga B. A dan B bergerak terhadap C. Nah, kemudian yang kedua, A diam terhadap B. Coba walaupun ini bergerak ke sana, tetapi tidak terjadi perubahan posisi atau jarak. Dari A ke B ini jaraknya selalu tetap walaupun mobil A bergerak. Jadi dikatakan A diam terhadap B, di mana titik acuannya adalah B. B sebagai titik acuan. Nah, gitu ya. Atau kebalikannya, B diam terhadap A. Berarti A sebagai titik acuannya, tidak mengalami perubahan posisi atau jaraknya tidak berubah. Kemudian misalnya di sini ada pohon nih, ada pohon ya, ada pohon. Di sini juga ada orang. Pohon dan orang ini diam, diam ya. Tapi A yang bergerak, tetapi oleh A dikatakan pohon dan orangnya bergerak terhadap A. Jadi A di dalam mobil, ini mobilnya bergerak, pengamatnya ada di dalam mobil, maka mengatakan bahwa orang yang ada di pinggir jalan dan pohon-pohonnya bergerak, padahal sejatinya diam. Sehingga gerak itu dikatakan bersifat relatif. Jadi gerak bersifat relatif. Jadi gerak benda itu bisa dikatakan bergerak, bisa dikatakan diam, tergantung dari mana diamati. Sehingga ada gerak nyata yang memang benar-benar bendanya itu bergerak, ada gerak semu, yaitu sebetulnya bendanya itu tidak bergerak, tetapi seolah-olah kita mengamatinya bendanya bergerak. Contohnya seperti tadi, gerak semu adalah misalnya contohnya pohon-pohon yang ada di pinggir jalan seolah-olah bergerak meninggalkan penumpang yang ada di dalam kendaraan karena diamati di dalam kendaraan, di mana sebetulnya yang bergerak adalah orang yang mengamati, yang sedang menumpang atau mengendarai mobil yang sedang bergerak. Kemudian contohnya yang lain adalah matahari yang bergerak dari timur ke barat. Yang sejatinya yang bergerak adalah buminya. Begitu ya, itu contoh gerak semu.
Oke, bagian yang kedua kita akan mempelajari tentang jarak dan perpindahan. Setiap benda yang bergerak pastinya akan mengalami perubahan jarak atau mengalami perpindahan. Apa itu jarak dan perpindahan? Yang namanya jarak adalah, jadi jarak adalah jumlah total lintasan tempuh. Nah, kemudian kalau perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Misalnya saya bergerak nih, ada gerak dari titik A, benda bergerak dari titik A ke titik B. Nah, di sini titik B yang berjarak di sini 100 meter. Kemudian dari B, kemudian balik lagi ke A sampai di posisi C. Nah, di sini menempuh panjang lintasannya itu 30 meter. Maka dari sini kita bisa mengukur jaraknya. Jaraknya adalah dari A tambah B kemudian sampai C. Sorry. Ini jaraknya AB kemudian ditambah panjangnya BC. Jadi lintasan AB 100 meter tambah lintasannya B ke C 30 meter. Jadi jumlahnya ini ada 130 meter. Inilah jaraknya, ya, jaraknya. Kemudian untuk perpindahannya, kita lihat posisi awal ke posisi akhir saja. Awalnya itu di A di sini. Nah, di sini ya, di sini. Kemudian posisi akhirnya itu di sini, C-nya di sini. Nah, berarti hanya berpindah dari A sampai C saja di sini. Jadi dari sini sampai sini. Dari A ke C, geser ke sana saja. Maka kita bisa menghitung perpindahannya itu panjangnya AB dikurangi panjangnya BC. Di mana AB itu 100 meter dikurangi BC-nya 30 meter. Maka ini hasilnya 70 meter. Jadi A ke C 70 meter. Karena perpindahan itu punya arah, maka 70 meter ke arah misalnya di sini ke timur gitu ya, ke timur. Nah, gitu. Jadi inilah jarak. Jadi semua yang dilalui ditambahkan itu jarak. Kalau perpindahan hanya melihat posisi awal ke posisi akhirnya saja. Nah, kemudian pastinya untuk menempuh suatu jarak atau perpindahan itu membutuhkan waktu ya. Maka pasti ada besaran yang namanya, kita akan bahas yang ketiga adalah kelajuan dan kecepatan. Apa itu? Jadi yang pertama kita bahas tentang kelajuan. Yang kedua kita bahas kecepatan. Kita bedakan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak terhadap waktu tempuhnya. Jadi kelajuan itu jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan yang dialami oleh benda yang sedang bergerak terhadap waktu tempuhnya. Jadi kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, keduanya ini dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. V kelajuan atau kecepatan, S jarak atau perpindahan, T waktu. Gitu ya. Di kelajuan ini satuannya adalah meter per sekon dalam SI. Kecepatan juga meter per sekon karena satuan jarak itu meter,
satuan waktu sekon. Jadi satuannya meter per sekon. Seperti ini rumusnya. Misalnya, di sini tadi saya melanjutkan benda yang bergerak dari A ke B, kemudian ke C ini lagi. Ini membutuhkan waktu, misalnya dari waktu dari A ke B diketahui adalah 10 sekon. Kemudian waktu dari B ke C adalah 3 sekon. Maka di sini kita bisa mengukur kelajuannya. V sama dengan S per T. Ya, jadi S-nya berapa? S-nya jaraknya. Jaraknya tadi diperoleh dari ditambahkan 10 tambah 30. Ini 130 meter. Dibagi waktunya. Waktunya dihitung semuanya 10 tambah 3. 13 sekon. Maka kita bagikan menjadi 10 meter per sekon. Ini diperoleh nilai kelajuannya. Kemudian yang kedua, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah sama rumusnya V sama dengan S per T. Nah, jaraknya, perpindahannya, ini pakai perpindahan ya. Perpindahannya 70 meter ke timur. Jadi ini 70 meter dibagi waktunya sama 13 sekon. Di 70 dibagi 13. Hasilnya adalah 5,38 meter per sekon. Inilah kecepatannya. Jadi berbeda ya antara kelajuan dan kecepatan, akan tapi nanti nilai kelajuan dan kecepatan akan sama jika jarak dan perpindahannya itu sama. Jarak sama dan perpindahan. Atau kalau yang ditempuh itu membentuk garis yang lurus tidak berbalik. Jadi lurus dari A ke B, kemudian B lanjut ke C lagi. Demikian untuk pembahasan tentang jarak dan perpindahan sampai kelajuan dan kecepatan. Kita lanjut di video berikutnya untuk bagian materi percepatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.